Halo True Believers, selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas persaingan antara dua karakter yang sudah cukup lama eksis di jagat Marvel, yaitu Daredevil dan Punisher. Pembahasan kali ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sering membahas soal asal-usul karakter dan event besar, sekarang kita akan membahas kenapa Daredevil dan Punisher tidak bisa akur satu sama lain, seperti hero yang lain. Padahal seperti yang kita tahu, mereka punya misi yang sama, yaitu memberantas kejahatan. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan, mereka selalu terlibat dalam pertarungan. Sebelum itu, supaya pembahasannya adil, kita akan membahas dari sudut pandang keduanya. So, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dari sudut pandang Daredevil alias Matt Murdock, yang mana dia adalah seorang pengacara, dia meyakini bahwa setiap orang itu harus patuh, tunduk, dan mempercayai hukum yang berlaku. Walaupun Matt sendiri sadar bahwa hukum itu bisa dimanipulasi, seperti di Wakanda, dan banyak kekurangannya. Tapi jika orang-orang tidak patuh terhadap hukum, tatanan hidup masyarakat akan kacau, dan kita akan kembali ke dunia tanpa aturan, di mana orang-orang bisa melakukan apapun semau mereka tanpa takut mendapatkan konsekuensi dari tindakannya. Ketika Daredevil melihat Punisher bertindak sebagai hakim, juri, sekaligus algojo ketika sedang berhadapan dengan para penjahat, itu membuat dia marah. Karena dari sudut pandang Daredevil, Punisher tidak mempunyai hak untuk menentukan siapa yang layak hidup atau tidak. Karena mau sejahat apapun orang itu, dia masih punya hak untuk mendapatkan keadilan. Dan semuanya harus sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Semua hal yang dilakukan Punisher ini sangat bertentangan dengan prinsip yang dipegang oleh Daredevil. Karena hal ini juga, dia menganggap dan mengecap Punisher sebagai orang gila, dan keberadaannya sangat berbahaya bagi masyarakat. Baginya, Punisher adalah sebuah ancaman, orang gila yang mengira dia sudah berbuat kebaikan. Daredevil sangat ingin menghentikannya, tapi dia tahu satu-satunya cara untuk menghentikan Punisher adalah dengan cara membunuhnya. Jadi dia tidak akan pernah bisa menghentikannya. Daredevil terlalu percaya dengan hukum, dan itu pula yang selalu membuat Punisher bisa lolos. Walaupun Daredevil sangat tidak menyukai Frank, tapi dia cukup sadar bahwa Frank adalah dirinya jika dia memutuskan untuk mengikuti hukum dan egonya sendiri. Dia akan menjadi anti-hero yang bahkan bisa lebih hebat dan keji dari Punisher. Hanya dengan melihat Punisher saja akan mengingatkannya akan hal itu, dan itu membuat Daredevil sangat muak. Seperti yang kita tahu, Frank Castle adalah seorang mantan tentara, seorang veteran perang, seorang pria yang sudah dilatih bertahun-tahun hanya untuk melakukan apa yang menurut dia benar. Apapun caranya, selagi itu bisa menyelesaikan misi dan masalahnya, pasti akan dia lakukan. Dia juga adalah seorang pria yang hidupnya sudah dihancurkan oleh manusia dan juga hukum yang sudah tidak lagi dia percayai. Baginya, setiap orang yang sudah melakukan sesuatu, mau itu baik atau jahat, layak untuk menerima konsekuensi penuh dari tindakannya. Kalau dia berbuat baik, dia akan mendapatkan kembali kebaikan yang lebih banyak. Kalau dia berbuat jahat, dia sangat layak diganjar dengan penderitaan yang lebih keji dari kejahatannya. Setidaknya itu yang Frank yakini sampai saat ini. Menurut keadilan yang dianut oleh Frank, sistem hukum yang berjalan sekarang sudah ketinggalan zaman. Menurutnya, jika mereka berbahaya, mereka harus segera disingkirkan secepatnya, bagaimanapun caranya. Walaupun Frank sudah mengeksekusi banyak orang tanpa melalui sistem peradilan terlebih dahulu, dia tidak pernah menyesali perbuatannya. Sampai penance milik Ghost Rider pun tidak berpengaruh terhadapnya karena hal itu tadi. Dia tidak pernah menyesali perbuatannya. Hukum telah mengkhianatinya, karena itu dia membuat hukum dan aturannya sendiri. Karena itu, Frank sangat membenci Daredevil yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan cara berpikirnya. Ketika dia melihat seseorang menangani kejahatan tetapi tidak menindaklanjutinya, itu membuat Frank marah. Baginya, Daredevil tidak menyelamatkan orang, tetapi dia sedang menyelamatkan penjahatnya dan buah dari sistem yang korup yang dia lawan tanpa lelah. Baginya, Daredevil adalah seorang hypocrite yang sesumbar tidak harus membunuh dan percaya pada hukum. Makhluk naif yang harus dibangunkan dan dihadapkan pada kenyataan bahwa penjahat tidak pernah berubah.
Walaupun keduanya saling membenci satu sama lain, tetapi pada kenyataannya mereka ingin orang lain mengikuti visi mereka tentang berbagai hal. Alasan Frank kenapa dia tidak akan membunuh Daredevil adalah karena dia merasa Daredevil masih bisa lebih baik darinya jika dia mau meninggalkan hukum kunonya itu. Dan saat itu terjadi, Frank akan dengan senang hati mengajarinya keadilan sejati. Di sisi lain, alasan Daredevil tidak pernah menangkap dan membunuh Frank adalah selain karena pilihannya untuk tidak membunuh siapapun, tetapi juga karena dia ingin melihat Frank berubah jadi lebih baik, walaupun Matt sadar hal itu tidak akan pernah terjadi. Terlepas dari pandangan mereka yang sangat berlawanan tentang hukum dan keadilan, dalam berbagai kesempatan kedua karakter ini pernah bekerja sama melawan musuhnya berkali-kali, terutama ketika Matt atau Frank sedang kewalahan dan mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya seorang diri. Eksistensi dualitas mereka sangat menarik untuk terus diikuti dan melihat akan seperti apa perubahannya di masa yang akan datang. Akankah mereka berubah? Akankah akhirnya Frank berubah jadi lebih baik seperti yang diharapkan oleh Daredevil? Atau malah Daredevil yang akan berubah jadi anti-hero dan menghalalkan segala cara untuk menghentikan para penjahat? Hanya waktu yang bisa menjawab. Apakah kalian tim Frank yang memakai hukum rimba sebagai acuannya ketika menangani para penjahat? Atau kalian berada di tim Daredevil yang masih percaya bahwa sejahat apapun orang itu masih punya hak yang sama di mata hukum? Tulis di kolom komentar ya. Itulah pembahasan rivalitas antara Daredevil dan The Punisher. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.